Bab 1996. Horiah pingsan dan berteriak, "Kenapa kamu menyeretku keluar? Mengapa kamu tidak membayarku gajinya?" Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang akan mengasihani dia, apalagi bersimpati padanya. Melihat Horiah diseret keluar dari supermarket, Menir itu berkata kepada Charlie dan Jacob dengan ekspresi bersalah, "Kalian berdua, saya benar-benar minta maaf untuk masalah ini. Ini pekerjaan saya yang tidak benar. Saya minta maaf kepada kalian berdua." Yakub mengangguk dan berkata, "Kamu bukanlah kesalahan utama dalam masalah ini, tetapi kamu juga harus bertanggung jawab. Ini disebut pekerjaan tidak pantas." Belakangan, Jacob menghela napas dan berkata dengan emosi, "Ya, bagaimanapun juga, kamu masih belum memiliki penglihatan yang baik." Menir itu mengangguk dengan canggung, "Anda benar untuk mengkritik, saya harus banyak berkembang di masa depan." Jacob mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada yang sedikit mirip pendahulunya dari generasi muda, "Asah lebih banyak." "Ya." Menir itu terus mengangguk, lalu buru-buru menyapa seorang kasir yang baru saja kembali dari giliran kerja setelah makan, dan berkata, "Nak, cepat selesaikan rekening untuk kedua tamu ini. Sudah lama sekali bagi mereka." Kasir itu bergegas, menyalakan komputer, dan membayar Charlie dan Jacob. Jacob dan menantu laki-lakinya meninggalkan supermarket dan langsung menuju ke pasar grosir sayuran yang relatif besar di Orrow's Hill. Sedangkan untuk Nyonya tua Wilson dan Horiah, tidak satu pun dari mereka menganggapnya serius. Setelah Horiah diusir dari supermarket, dia tidak meneteskan beras selama puluhan jam. Orang yang lapar itu pusing dan dadanya telentang, hampir diambang pingsan. Dia benar-benar tidak punya tenaga untuk mencari pekerja sementara lain, jadi dia hanya bisa berjalan pulang. Begitu dia kembali ke Villa Thompson, Horiah duduk di sofa, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Wendy, yang telah merawat Noah dan Harold di rumah, mendengar gerakan di bawah dan bergegas turun untuk memeriksanya. Horiah terbaring setengah di atas sofa dan bertanya dengan heran, "Bu, apakah ibu tidak keluar untuk mencari pekerjaan? Kenapa kamu kembali?" Horiah mengutuk dan berkata, "Jangan sebutkan itu. Sial. Aku sangat marah." Wendy buru-buru bertanya, "Bu, apa yang terjadi?" Mata Horiah merah padam, air mata meledak, dan dia tercekat. "Saya pergi dengan nenek Anda untuk mencari pekerjaan, dan menemukan bahwa supermarket sekarang merekrut sejumlah besar pekerja sementara, dan gajinya dapat diselesaikan setiap hari, jadi kami masuk dan berkonsultasi. Nenekmu sudah tua. Dia diminta pergi ke kebun sayur untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik dan membiarkan saya menjadi kasir." Berbicara tentang ini, Horiah menangis terseduh-seduh dan menangis, "Siapa tahu, saya bertemu Jacob dan Charlie, dua bestars yang telah berbelanja ribuan yuan. Saya kehilangan semua pekerjaan saya." Begitu Wendy mendengar ini, dia mengertakkan giginya dengan marah, "Mereka terlalu berlebihan. Bagaimana mereka bisa begitu banyak menipu orang?" Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Bu, apakah mereka membayar untuk setengah hari ini? Jika Anda mau, Anda akan memberi saya sedikit dulu. Saya akan membeli beberapa roti kukus, dan kemudian pergi ke restoran kecil untuk menggoreng 2 hidangan dan membawanya kembali." Pada titik ini, mata Wendy memerah, dan dia merintih. Ayah dan saudara laki-laki telah lapar dan menangis di tempat tidur beberapa kali. Sangat menyedihkan. Horiah menangis ketika mendengar ini, dan berkata sambil memukul, "Aku menyalahkan Jacob si bastard itu. Saya dikeluarkan oleh Menir dan bekerja sepanjang pagi tanpa membayar saya sepeser pun." Bab 1997. Tiba-tiba Horiah merasa kehidupan hantu ini tidak sebaik di tambang batu bara hitam. Sambil menangis, dia mengenang kehidupannya di kiln batu bara hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Di kiln batu bara hitam, meskipun lingkungannya sedikit lebih buruk, setidaknya setelah saya bersama supervisor, saya bisa makan setiap hari. Tidak hanya Anda tidak harus kelaparan, tetapi Anda tidak harus bekerja keras setiap hari. Sangat keren untuk memikirkannya. Dan supervisor itu, meskipun orang itu agak jelek dan kotor, tapi kemampuannya di bidang itu memang sangat kuat. Pada level tertentu, dia juga mengalaminya. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, Horiah menghela nafas sambil menangis dan berkata kepada Wendy di sampingnya, "Wendy, apa yang kamu maksud dengan keluarga ini? Kehidupan macam apa ini?"
Bukan ini atau itu sepanjang hari, saya punya uang. Semuanya hilang, dan perusahaan bangkrut. Sekarang saya tinggal di villa orang lain, saya bahkan tidak gagap. Kapan saya akan memabukkan di hari-hari ini? Wendy tidak bisa menahan tangis, dan tersedak. Bu, aku bahkan tidak memikirkannya. Keluarga kami sangat baik sebelumnya, dan semua aspek cukup baik. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gerald, dan kami akan segera menikah. Tiba-tiba, setiap hari semakin buruk. Horia menghela nafas dan berkata, saya harus pergi ke kuil untuk beribadah di lain hari. Jika ini terus berlanjut, hidupku akan hilang. Wendy berkata, Bu, biarkan aku memikirkannya sekarang. Keluarga kami mulai mendapat nasib buruk. Sepertinya itu dimulai setelah ulang tahun nenek sebelumnya. Hah? Horia bertanya dengan heran, jam berapa hari ulang tahun? Wendy berkata, terakhir kali, pesta ulang tahun yang lalu, Gerald memberi nenek Buddha giok Hetian, Wendell yang mengejar Claire, dan mengirimi nenek jimat batu giok. Horia mengangguk, saya ingat jimat batu giok Wendell Jones bernilai banyak uang. Dikatakan bernilai 3 atau 4 juta. Berbicara tentang hal ini, Horia meratap dengan penuh penyesalan, sayang sekali. Jimat batu giok itu, bersama dengan perhiasan antik nenekmu lainnya, disegel oleh Ban. Wendy berkata, pada pesta ulang tahun itu, Charlie juga meminta nenek untuk meminjam uang, mengatakan bahwa dia akan menemui bibi itu di rumah kesejahteraan itu, apakah kamu ingat? Ingat. Horia mengertakkan gigi dan mengumpat, Charlie menggantung sutra yang bau, meminjam uang pada jamuan ulang tahun, sungguh berani. Akhirnya, nenekmu memarahinya dengan sangat buruk. Saya senang saat memikirkannya. Wendy berkata, saya tidak ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan, saya selalu merasa bahwa sejak malam itu, keluarga kami mulai tidak beruntung. Betulkah? Horia mengerutkan kening dan bertanya, apa hal pertama yang tidak menguntungkan? Wendy buru-buru berkata, hal pertama adalah hari setelah pesta ulang tahun. Saya pergi ke Emgrand Group bersama Gerald dan ingin mengirim undangan ke Vice Chairman Emgrand Group Doris. Ngomong-ngomong, aku juga meningkatkan hubungan, dan berakhir di Emgrand Group. Aku bertemu Charlie. Charlie? Horia bertanya, mengapa Charlie pergi ke sana? Wendy berkata, saat itu Charlie berkata bahwa dia sedang melamar pekerjaan di Emgrand Group, lalu Gerald dan aku mengejeknya, lalu sesuatu yang aneh terjadi. Apa? Bab 1998. Wendy berkata, saya pergi ke atas bersama Gerald untuk menemui Doris Yang, tetapi dia tidak melihat kami, dan meminta orang-orang untuk mengatakan bahwa Emgrand Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah kami. Kemudian Gerald dipukuli oleh penjaga keamanan Emgrand. Setelah itu, Wendy berkata lagi, setelah itu, Emgrand Group memutuskan kerjasama dengan Gerald dan keluarganya. Ayah dan paman Gerald sangat marah. Sejak itu, dia perlahan-lahan menjadi terasing dariku. Kemudian pamannya Solomon tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia berjalan sangat dekat dengan Charlie, dan dia memberi Charlie villa besar di sebelah. Setelah itu, kontrak Emgrand Group dinegosiasikan dengan Claire, yang dihentikan oleh Emgrand Group karena penolakan nenek. Sejak itu, keluarga kami mulai menurun. Wendell Jones mengejar Claire, mengejarnya, keluarganya bangkrut, dan dia menghilang dari dunia tanpa alasan. Gao Junwei dari keluarga Gao juga mengejar Claire, tapi menghilang bersama ayahnya Gao Jianjun. Keluarga Gao masih menawarkan hadiah besar untuk menemukan keberadaan mereka. Fredman Wilson datang ke rumah kami, awalnya ingin mendukung rumah kami, tetapi dipukuli oleh Charlie. Tidak hanya dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, dia juga kembali ke East Cliff dengan putus asa. Fredman kemudian memberikan saya kepada Barena Wei. Barena juga memandang rendah Charlie. Alhasil, Barena dan ayahnya pun menghilang. Sekarang perusahaan itu diwarisi oleh anak haramnya, dan saya juga mendengar bahwa mereka berdua sekarang menggali ginseng di kaki gunung Changbai. Tidak yakin apakah itu benar. Dada lapar Horia menempel di punggungnya. Mendengar ini, dia tiba-tiba duduk, membanting meja kopi, dan berteriak dengan marah, anjing itu Charlie. Dia mengirim saya ke tempat pembakaran batu bara hitam. Iya. Fco. Menurutku, dia ada di balik semua ini. Wendy buru-buru bertanya padanya, Bu, dapatkah saya mengatakan bahwa Charlie memiliki kekuatan tersembunyi?
Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengaruh yang begitu besar? Tidak ada lawannya? Kekuatan? Horiah mencibir dan berkata dengan nada menghina, anak yatim piatu itu, kekuatan apa yang dimilikinya? Dia tidak pantas menyebutkan kekuatan. Wendy balik bertanya, lalu bagaimana dia bisa membiarkan begitu banyak orang besar menghormatinya? Ini membuktikan bahwa dia pasti masih memiliki beberapa kemampuan yang tidak kita ketahui. Horiah mengertakkan gigi dan berkata, kemampuannya adalah menggertak. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku dia pasti masih memiliki keterampilan yang nyata, jika tidak mungkin begitu banyak orang besar yang bisa ditipu olehnya. Sambil berkata begitu, Wendy berkata dengan serius, mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang Feng Shui. Mungkin dia menggunakan Feng Shui di belakang punggung kita untuk memberi kita beberapa trik, jadi keluarga kita akan semakin tidak beruntung. Horiah tiba-tiba menatap matanya lebar-lebar, dan berkata, kamu mengatakan itu, sepertinya ada benarnya. Dia pasti telah melakukan jenis biro Feng Shui untuk kita, membuat kita semakin tidak beruntung, dan dia semakin beruntung. Luar biasa. Wendy buru-buru mengangguk dan berkata, menurutku 8 prestasi itu seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Bu, kita harus memikirkan caranya. Horiah menangis dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Kami bahkan tidak bisa makan makanan sekarang. Jika kita ingin bertengkar dengan Charlie dan keluarganya, kita setidaknya harus memiliki pendukung. Wendy buru-buru berkata, aku tidak berbicara tentang melawan Charlie, Ibu, kita belum pernah melawannya sebelumnya, sekarang bahkan lebih tidak mungkin. Dengan mengatakan itu, Wendy berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, yang dikatakan Claire adalah sepupu saya. Claire adalah sepupu saya, tidak peduli apapun yang terjadi, sebaiknya kita mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan padanya, dan kemudian meminta mereka untuk membantu kita. Bahkan aku bisa menjadi junior untuknya. Bab 1999. Ketika mendengar Wendy mengatakan bahwa Horiah bersedia menjadi junior untuk Charlie, dia langsung cemas. Dia berseru, Wendy, kamu gila. Tidak baik bagimu menjadi junior. Jika Anda harus menjadi junior, bagaimana dia bisa layak untuk Anda? Wendy menghela napas dan berkata pelan, Bu, sekarang menurutku Charlie sebenarnya cukup baik, tampan, bertanggung jawab, dan berkarakter baik. Dia jauh lebih baik dari Gerald. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Horiah memelototinya dan berseru, seperti sutra gantung Charlie yang bau, dia tidak layak untuk mengangkat sepatumu. Wendy tersenyum pahit dan berkata, dalam hampir setahun terakhir, bagaimana situasi saya sendiri? Apakah saya masih belum tahu? Saya adalah burung phoenix yang melayang di langit sebelumnya, dan saya langsung jatuh ke titik di mana bahkan ayam lokal yang dibesarkan di desa lebih baik dari saya. Saat dia berkata, Wendy tidak bisa menahan tangis. Bu, lihat aku sekarang, reputasiku benar-benar hancur. Bagaimana bisa ada pria yang ingin melihatku lagi? Melihat Wendy menangis, Horiah memeluk kepalanya dengan sedih, dan menghiburnya. Gadis yang baik, kami tidak bisa berpikir begitu, tahu? Ketenaran adalah kentut. Bagaimana bisa lebih penting untuk hidup dengan baik? Kemudian, Horiah berkata lagi pula, kamu punya banyak uang dan tidak pernah mengikuti beberapa orang. Gerald salah satunya, Fredman salah satunya, dan Barena salah satunya. Bukankah ini berarti 3 laki-laki? Anda berusia 20 tahun. Banyak sekali, bagaimana dengan 3 pria? Berapa banyak perempuan yang belum lulus kuliah, dan ada lebih banyak laki-laki yang berteman dengan mereka. Mereka tidak takut reputasi mereka dirusak. Apa yang perlu ditakuti untukmu? Wendy menangis dan menggelengkan kepalanya, Bu, itu berbeda. Jatuh cinta di perguruan tinggi adalah masyarakat kecil yang tertutup. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau lakukan dalam 4 tahun. Selama kamu lulus, siapa lagi yang tahu? Tapi saya berbeda. Saat aku bersama Gerald, siapa yang tidak mengetahuinya di Aurous Hill? Kemudian dengan Fredman, semua orang di kota juga mengetahuinya. Sejak itu, reputasi saya buruk. Semua orang tahu bahwa saya memiliki pria yang lebih tua dari ayah saya. Siapa yang bisa merendahkan saya? Belum lagi nanti saya dijadikan komoditas oleh Fredman dan dikirim langsung ke Barena. Masalah ini bahkan lebih dikenal di Aurous Hill. Horiah penuh kesakitan dan tersedak. Gadisku sayang, aku tidak menyalahkanmu untuk ini.
ibu, dan ayahmu dan nenekmu. Jika kami tidak melihat mata kami terbuka, kami tidak dapat mendorong Anda ke dalam lubang api. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri, dan berkata dengan marah, "Bu, maaf. Ibu bukan manusia." Wendy buru-buru meraih tangannya dan menangis dan berkata, "Bu, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Saya juga menawarkan diri. Saya tidak bisa menahan godaan uang, dan ingin mengorbankan diri saya sendiri untuk ditukar dengan kemuliaan kekayaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan menyalahkan dirimu sendiri seperti itu." Horia menangis dan mendesah, "Menurutmu kejahatan macam apa yang telah aku lakukan? Bagaimana kehidupan yang baik bisa seperti ini?" Wendy mengangguk ke samping dan berkata, "Aku tidak tahan lagi menghadapi hari-hari seperti ini. Sejujurnya, selama ini aku bisa hidup stabil, apalagi Charlie sebagai junior. Bahkan jika pengurus rumah Charlie, saya bersedia." Berbicara tentang ini, Wendy menangis dan berkata, "Sampai hari ini, aku benar-benar mulai iri pada Claire. Awalnya, semua orang mengira dia menikah dengan sampah dan menghancurkan hidupnya. Tapi siapa sangka sampah yang dinikahinya akan memperlakukannya sama selama 4 tahun. Selain itu, sampah ini, baginya untuk bekerja keras, memukul dan memarahi, bahkan jika seluruh dunia menertawakannya, dia tidak akan meninggalkan Claire setengah langkah. Yang lebih terpuji adalah bahwa orang sampah ini bahkan bisa melakukan serangan balik dan menjadi master yang dihormati oleh semua orang di kelas atas Rose Hill. Bukankah ini saham superpotensial yang tepat? Lihat sekarang, pria seperti Charlie benar-benar yang paling dapat diandalkan. Adapun Gerald dan sejenisnya, apa yang dapat mereka lakukan meskipun mereka punya uang? Pada saat kritis, bukankah bencana akan datang dan terbang secara terpisah? Setelah mendengarkan perkataan Wendy, Horia terkejut sesaat dan langsung berkata dengan emosi, "Kamu benar. Claire, gadis ini, terlihat bodoh, dia benar-benar bijak." Bab 2000. Orang lain melihat ini, memikirkan tentang itu, dan memikirkan tentang ini, dan mereka melihat ini, memikirkan tentang itu, dan mengkhawatirkan hal ini, dan mereka memilih sekumpulan kotoran diakhiri saja. Ngomong-ngomong, Claire tidak melawan atau meraih atau mengambilnya. Laki-laki tua itu mengatur untuknya sebuah kotoran yang bau, jadi dia menikah dengan wanita yang bau itu. Siapa yang menyangka kotoran yang bau suatu hari nanti akan berubah menjadi emas? Wendy mengangguk dan berkata dengan serius, "Jika ada kesempatan, aku harus lebih dekat dengan Charlie. Bahkan jika dia tidak merendahkanku, itu baik untuk memberi bantuan lebih banyak atau lebih sedikit pada keluarga kita. Saat ini, semua orang di luar Unreliable, satu persatu tidak sebaik Charlie." Horia menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lakukan." Ibu menjadi bersemangat sekarang dan menjadi lapar. Saya kembali ke rumah dan berbaring sebentar. Saat nenekmu pulang kerja, kita akan punya makanan. Nyonya Wilson menarik kantong plastik dari pelanggan sepanjang hari di supermarket. Gulungan besar kantong plastik seperti yang ada di supermarket langsung memicu listrik statis begitu ditarik. Setelah seharian menarik, rambut wanita tua itu menjadi sedikit elegan. Namun, Wilson sangat puas. Karena pada siang hari dia mendapat makan siang gratis yang disediakan oleh kantin staf supermarket. Ini adalah makanan terlezat yang pernah disantap Nyonya Wilson seumur hidupnya. Tidak ada yang istimewa tentang makanannya, tidak hanya karena tidak terlalu enak, tetapi juga tidak banyak air berminyak. Tapi Nyonya Wilson sudah terlalu lama lapar. Saat ini, memberinya semangkuk nasi putih sudah merupakan kelezatan dan kelezatan anugerah Tuhan. Jika dia memiliki 1 atau 2 hidangan lagi dengan daging dan sayuran, jiwanya akan terbang. Setelah makan dan minum cukup, wanita tua itu menjadi termotivasi, dan dia menarik kantong plastiknya, dan itu tidak terlalu membosankan. Sebaliknya, dia perlahan-lahan merasa sedikit menyenangkan. Sibuk sampai jam 5 sore, seharusnya sudah waktunya pulang kerja. Mandor datang dan memberinya 100 yuan, dan berkata kepadanya, "Nyonya tua, Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Apakah kamu akan datang besok? Ini adalah saat di mana orang-orang paling kekurangan. Jika Anda datang besok, saya akan membayar 200 sehari. Betulkah?" Wanita tua Wilson sangat senang, dia memasukkan 100 yuan ke dalam sakunya dengan hati-hati, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya akan datang ke sini besok."
Mandor itu mengangguk puas. Itu bagus, lalu kamu kembali istirahat dulu, besok jam 9 pagi. Nyonya tua Wilson dengan penuh semangat setuju. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Mandor, jam berapa kafetaria buka di sore hari? Mandor berkata, sekarang jam 6 sore. Nyonya tua Wilson bertanya dengan tergesa-gesa, kalau begitu, bisakah aku pergi ke kafetaria untuk makan lagi? Mandor berkata dengan malu-malu, tetapi seorang karyawan diberi kupon makan dan diurus 1 kali makan sehari. Bukankah kamu sudah menerima kupon makan pada siang hari? Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia mengangguk dengan kecewa, oke, kalau begitu aku akan datang lagi besok. Melihat tampangnya yang hilang, Mandor tidak tahan untuk berkata, Nyonya tua, kamu punya shift lain dan bekerja sampai jam 7. Saya akan melamar dengan manajer dan mengirimi Anda kupon makan. Lalu kamu bisa pulang setelah makan di kafetaria. Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia sangat bersemangat dan berpikir, jika saya menarik kantong plastik selama 2 jam lagi, saya bisa makan lagi. Maka tentu saja, saya setuju. Jadi dia berkata dengan penuh semangat, tentu Mandor. Terima kasih banyak.